Saya hendak menceritakan sesuatu yang menarik yang saya temukan dalam 3 hari terakhir ini. Awalnya pada hari Selasa lalu ketika saya sedang mengecek berita-berita tentang sidang kedua kasus gugatan ijazah SMA-nya Gibran. Ternyata ada berita tentang agenda kunjungan kerja Gibran ke Papua selama 2 hari. Hari Selasa hingga Kamis dari tanggal 16 sampai tanggal 18 hari ini ya. Kemudian ketika saya Google soal kunjungan ke Papua itu, saya menemukan sebuah berita yang berasal dari website resmi Wakil Presiden RI ya, Wapres RI Go ID. Yang judulnya menyatakan bahwa Wapres Gibran bertolak ke Papua Nugini sebagai perwakilan dari Presiden Prabowo untuk menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Dalam hati saya bilang, wah, akhirnya Gibran mendapat kesempatan mewakili Presiden Prabowo ke luar negeri. Akhirnya Gibran bisa merasa sejajar dengan beberapa pejabat seperti Menko AHY yang kerap mewakili Presiden Prabowo. Senang dong ya para pendukung dan pemuja Gibran. Ya nggak apa-apa kan, daripada para pendukung ini malah ngomel-ngomel sendiri, bahkan ngomelnya diarahkan kepada Presiden Prabowo, gara-gara Gibran tidak dilibatkan dalam acara-acara penting ya. Saya kan penasaran juga ya, gimana nih narasinya Gibran ketika mewakili Presiden Prabowo ke luar negeri. Namun yang saya temukan selanjutnya justru jauh lebih menarik. Yakni ketika saya klik link berita itu di Google, link itu ujung-ujungnya hanya ke halaman pertama website Wapres RI. Itu kan pertama kali saya klik pada hari Selasa lalu. Saya coba lagi besoknya hari Rabu ya, sampai saya bikin videonya loh. Jelas ya di videonya, link itu ternyata buntu, alias berita yang awalnya dirilis secara resmi di website Wapres RI, saya kira itu kemudian dihapus. Hari ini sampai video ini dibuat, link itu masih ada di Google, dan kalau teman-teman mau coba klik, silakan saja ya. Oke, lanjut. Kita balik ke hari Selasa lalu. Setelah saya menemukan bahwa link itu buntu, saya pun mempertanyakan, ini beneran nggak sih Wapres Gibran ke Papua Nugini? Saya pun Google lagi secara detail ya. Waktu itu hanya ada satu berita dari media selain dari website Wapres RI soal kunjungan Gibran ke Papua Nugini. Namun medianya bukan media mainstream, media besar seperti Kompas, Tempo, Detik, CNN ya, dan lain sebagainya ya. Ini beritanya dari media Berita Banten. Judulnya sama dengan yang di Wapres RI, bahwa Wapres Gibran menggantikan Prabowo menghadiri HUT ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Selain satu berita itu, saya juga menemukan ada satu channel di YouTube, channel pribadi dari pendukung Gibran yang memuat video kedatangan Gibran di Bandara Papua Nugini. Video ini diposting pada hari Senin, tanggal 15 September. Kemudian saya juga mencoba mencari di media sosial X untuk menemukan jika ada media lain yang memuat kunjungan Gibran ke Papua Nugini itu. Saya hanya menemukan satu lagi media, nama medianya kabartangsel.com. Sekali lagi, ini temuan pada hari Selasa lalu ya. Jadi Selasa itu hanya ada dua media yang bukan media mainstream atau media besar nasional yang memuat berita tentang kunjungan Gibran. Sampai di sini sudah kelihatan ada sesuatu yang terjadi ya. Pertama, website resmi Wapres RI menghapus beritanya. Kedua, tidak ada media besar nasional yang memberitakannya. Hanya ada dua media kecil yang memberitakan, di mana sangat jelas. Di sana disebut bahwa Gibran ke Papua Nugini sebagai perwakilan dari Presiden Prabowo. Ini kan ganjil ya. Mewakili presiden, mewakili negara, tapi kok nggak diberitakan oleh media-media besar seperti Kompas, Tempo, Detik, dan lain sebagainya. Saya juga sempat mengecek media luar yang memberitakan kehadiran para pemimpin dunia dalam acara peringatan HUT ke-50 kemerdekaan Papua Nugini. Ini ya di media The Guardian. Ini media dari Inggris, sudah lama berdirinya.
Di sana disebutkan beberapa pemimpin negara yang hadir. Ada dari Australia, Kepulauan Solomon, dan lain-lain. Gak ada nama Gibran disebut sebagai perwakilan Indonesia. Saya jadi bertanya-tanya ya, Gibran itu ke sana diundang nggak sih? Lanjut ya. Kemudian hari Rabu kemarin, itu kan ada acara penting yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, yakni acara reshuffle kabinet. Tentu saja Gibran nggak hadir dalam acara itu. Ketidakhadiran Gibran ini tentu jadi berita di media-media besar nasional. Dalam berita di media-media itu disebut bahwa keterangan dari istana menyebut bahwa Gibran sedang keluar kota. Itu ya, dari media CNN Indonesia, Tempo, Kompas, dan RMOL. Semua sama isinya. Ada keterangan dari istana bahwa Gibran sedang keluar kota. Tidak ada satupun dari media itu yang menyinggung soal kunjungan Gibran ke Papua Nugini. Yang ada hanya soal kunjungan ke Papua. Ternyata kunjungan Gibran ke Papua itu baru dimulai pada hari Rabu kemarin, tanggal 17 September. Ini ya, ada beritanya bahwa PJ Gubernur Papua menyambut kedatangan Gibran di Bandara Sentani hari Rabu kemarin. Namun di berita itu juga nggak ada disebut bahwa kedatangan Gibran itu bukan dari Jakarta, melainkan dari negara sebelah. Keluar negeri, mewakili Presiden Prabowo, tapi nggak diberitakan oleh media-media besar nasional. Oleh pihak istana, yakni dari Mensesnek Prasetyo Hadi, hanya disebut bahwa Gibran lagi di luar kota. Dan yang paling makjleb adalah di website resmi Wakil Presiden RI, beritanya Lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya memang sebaiknya mundur ya. Suruh belajar dulu agar pinter ya, pengetahuannya tidak plong-plong jadi pejabat. Nah, mundur lebih terhormat, jangan sampai adanya pemakzulan dan masalah ijazah yang kurang jelas. Nah, kita lihat di sini juga bahwasanya kalau memang plongo-plongo, udah mundur aja daripada bikin malu negara. Nah, Pak Presiden Prabowo, kami mewakili rakyat berakal waras, copot wapres. Tidak ada kemampuan kemana-mana pakai uang pajak rakyat ya. Tidak ada hasilnya, rakyat merasa rugi punya wapres tidak akan kemampuan memimpin negara ini. Atau hancur Indonesia Pak Presiden Prabowo. Nah, harusnya nggak usah dipaksa ya, tapi ikhlas mundur sendiri saja kan punya kemampuan. Nah, sangat malu negara yang begini besar punya wapres seperti itu kah? Apakah tidak ada yang lain? Wapres bisa dianggap seperti itulah gambaran kemampuan bangsa Indonesia sehingga bisa direndahkan negara lain. Nah, betul-betul sangat mengedikan. Hingga kemana wapres pergi, cuman belusukan ke pasar sekolah, ke puskesmas, ke Bali, malah dilarang berkunjung lagi ke Bali, memalukan dirinya sendiri. Nah, jika kita kan harus sadar sendiri kalau memang tidak mampu, buat apa dipertahankan ya. Jadi Prabowo itu Jenderal JD punya kemampuan pemimpin yang luar biasa. Nah, rakyat Indonesia sudah harus mulai sadar ya bahwasanya akan makna memilih pemimpin berdasarkan pengalaman yang lalu. Banyak memimpin yang tidak sesuai harapan rakyat, justru menguntungkan ya diri sendiri. Contoh pemilu 2024, sangat kental memilih, terpengaruh oleh bangsa ya, dan tekanan penguasa mulai tingkat atau RT, lurah, bupati, wali kota, gubernur, polri, menteri, dan presiden. Pemilihan atau pemimpin yang mempunyai kualitas untuk membangun bangsa negara. Nah, kita lihat di sini juga bahwasanya kalau memang punya ijazah asli, tunjukkan, nggak perlu minta bantuan pengacara. Nah, Pak Prabowo juga biarlah dan takut, yang hebat pun takut ya. Rakyatlah yang harus ngamuk sebenarnya. Nah, negara mewakilkan di acara penting seorang lulusan SMP. Terus apa yang bisa dilakukan? Ingat, ada resiko apabila bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan kemampuannya sendiri.
apalagi urusan negara lebih baik lebih baik mundur saja. Nah, Indonesia memperlakukan pemimpin yang tangguh, cerdas, jujur, adil, punya rasa kebanggaan, dapat mempertahankan kedaulatan bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Nah, negara ini perlu orang-orang yang layak dalam mengelola pemerintahan supaya rakyatnya bisa hidup, ya. Bahkan makmur, damai, sentosa, bukannya untuk satu keluarga yang rakus demi ambisi apapun dilakukannya. Nah, teman-teman, jika Tuhan yang membongkar kebohongan Gibran dan diberikan azab pedih, ya, ini sepertinya akan terbongkar, ya. Jokowi ini sebenarnya kalau saya itu sangat malu, ya, karena telah membodohi negara Indonesia. Tapi karena dia itu tidak punya rasa malu atau tidak punya urat malu. Nah, bahkan dia itu nurunin, ya, kemampuannya itu sama anaknya Gibran. Jadi Gibran ikut-ikutan menjadi wapres, ya, memakai ijazah palsu. Nah, orang gak pantas jadi wakil presiden masih dipaksakan begini saja. Kalau wakil presiden dan gak diganti, seharusnya diadakan pemilu dan mencari presiden dan wakil presiden yang pantas memimpin negara kita, negara yang besar ini. Nah, siapapun yang dapat jabatan dari Prabowo harusnya berterima kasih sama Pak Jokowi. Masih kerja kerasnya Jokowi tanpa Jokowi. Nah, wapres kata Ade Armando terbaik sepanjang wapres yang lain, tapi kenyataannya banyak ditertawakan tidak kemampuannya. Contoh solusi banjir di Bali, tak mampu di Jawa mundur, dimakzulkan, itu baru ada perubahan Indonesia. Nah, teman-teman, bila Bapak Prabowo dan Gibran tidak mundur saat ini, maka kita sebagai rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia harus turun tangan untuk menyelesaikannya. Ya, karena dia itu telah melanggar hukum. Dia telah mempermainkan negara kita selama 10 tahun. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus turun tangan, ya, untuk menyelesaikannya, atau kita memakzulkan saja mereka. Nah, Prabowo seharusnya berhati-hati dengan Gibran. Jangan sembarangan memberi tugas negara atau negara kepadanya. Karena ujung-ujungnya nanti bisa merusak negara kita, karena dia itu tidak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Nah, memang seperti keluarga yang sedikit pun nggak ada malunya. Kalau saya mending mundur, ya. Kalau sudah nggak anggap sudah nggak anggap, apalagi sering dibully, ya. Jadi teman-teman, yakin ya kebenaran berjalan di jalannya sendiri. Semangat buat orang-orang yang amanah, ya. Jadi harusnya nyadar diri kalau tidak mampu untuk menjadi pemimpin, apalagi untuk level wapres ini. Ambisi bapaknya, ya. Jadi terima kasih ajalah sebagai wapres walaupun zong, ya. Nah, kami dari Sumatera pemilih Prabowo, tidak memilih Gibran, hanya pemilih terpaksa banget. Nah, kita lihat juga kemampuan Gibran ini sangat kayak anak TK, ya. Bahkan anak SMP pun lebih pintar daripadanya. Nah, tahu dirilah, nggak bisa diharapkan semaksimal mungkin, ya. Terima kasih kenapa kebohongan selalu dipelihara. Nah, secepatnya Prabowo makzulkan Gibran, bikin malu saja negara kita. Negara lain sering mendengar kasus-kasus ini di negara ini. Secepatnya Pak Prabowo, ya, makzulkan Gibran, ya, dia itu bikin malu. Nah, tidak jauh dari ayahnya, ya, kita juga harus berhati-hati. Ini negara harus ditegaskan hukum. Ya, terlanjut jauh harus cepat bertindak, atau lanjuti jangan sampai negara akan dibohongin lagi. Nah, lebih baik mundur secara terhormat daripada dipaksa untuk mundur. Ya, itu sangat memalukan bagi dirinya. Nah, biarlah waktu yang menentukannya, ya. Jadi jagung ditanam pastilah tumbuh, jagung nggak ditanam mungkinlah tumbuh apel. Nah, jangankan berijazah palsu, berijazah S1, S2, S3. Kalau memang tidak mampu, ya mundur, ya, jadi wapres, apalagi yang berijazah tidak jelas. Nah, masih banyak orang pengalaman, ya, masih banyak orang yang lebih pintar jadi daripada Gibran. Di negara kita ini ribuan orang yang pintar-pintar, yang sudah S1, S2, yang bisa menegakkan hukum di negara kita ini, ya, atau yang bisa memajukan negara kita. Nah, pemilihan pejabat seharusnya
dites ya secara lisan oleh orang-orang yang dirahasiakan kepada calon pejabat, dan saat ini diumumkan hasilnya. Tidak boleh ditunda supaya tidak ada kong atau kali kong, dan calon pejabat harus diumumkan di media lulusan dari mana. Pejabat harus pintar dan jujur. Bukan seperti Gibran ini. Cara ngomongnya itu tidak jelas ya, atau tidak sesuai. Nah, ngurus negara dan bangsa yang besar ini tidak cukup hanya dengan bagi-bagi susu. Bukan dan sejenisnya. Seorang wapres mestinya punya kapasitas sama dengan seorang presiden dan bisa memberikan semacam kuliah umum ya tentang masa depan negara dan bangsa di bidang iptek. Nah, industri pertanian, maritim, ekonomi, geopolitik dan lain-lain. Apa saja ya? Ini Jokowi itu sudah pensiun sekarang, Pak Prabowo. Nah, Jokowi itu hanyalah sama dengan geng Solo ya. Dia itu tidak ada haknya lagi untuk mengatur-ngatur di negara kita. Presiden punya hukum tertinggi, harus tegaskan terhadap orang-orang yang punya kepentingan, bukan untuk rakyat bersama Pak Prabowo. Oke teman-teman, itu saja dimanapun kalian berada. Kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.